Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Romal Besara dengan NIM 25123531 dari kelas SI 02. Di sini saya akan menjelaskan beberapa coding yang setelah saya program buat bikin program aplikasi kasir menggunakan Android Studio untuk melengkapi UAS bahasa pemrograman 1. Di sini ke tampilan login dulu. Di sini saya pakai linear layout dengan lebar dan tingginya itu match parent serta orientasinya vertikal, dan juga dikasih padding 20 dp dan backgroundnya 99 abu-abu. Di sini saya kasih gambar nih pakai image view, saya ambil dari drawable, lalu saya kasih text view ini buat di bawah logonya, ini sama text view-nya, dan juga ada edit text buat bisa ketik kalimat atau password di sini. Dan juga di sini ada bottom. Nih, bagian ini bottom. Biar nanti setelah diklik itu pindah halaman. Lalu ke dashboard. Dashboard di sini sama linear layout-nya. Hampir mirip. Di sini dikasih linear layout lagi buat nama dan name dan juga logo gambar. Dan di sini ada gambar fitur buat pindah ke halaman lain seperti profil, pengaturan, dan lain-lain. Di sini itu pakainya card view dan juga dipanggil pakai Android ID, pakai CV. Contohnya ini CV profil. Yang lain 5 ini hampir sama. Terus yang checkout itu pakainya list view. Lalu ke ini. Nah, di sini bagian produknya pakainya grid view. Jadi tampilannya nanti ada di kanan dan kiri. Lalu ke checkout KP. Ini superlink missing permission ini buat menyembunyikan peringatan warning dari Android Studio terkait izin Bluetooth yang belum diperiksa. Lalu ke inisialisasi tampilan di bagian sini. Ini buat ngatur tombol checkout. Ini buat data produknya sama adapter produknya. Lalu di sini ada logika tombol checkoutnya di sini. Jika tombol checkoutnya itu ditekan, nanti itu ke keranjang. Nah, di sini tuh buat validasi keranjang dan printer. Lalu ke ini buat menyusun struknya itu di bagian ini. Lalu kemana lagi?
Kalau bagian ini tuh bagian di sini itu buat proses pencetakan di background thread-nya. Yang ini thread ini buat prosesnya. Nanti kalau berhasil akan muncul pop up berhasil cetak, tapi kalau gagal nanti akan muncul pop up gagal cetak, coba cek butut atau butut printer. Oh ya, ini buat mengambil perangkat butut bawaan HP. Terus di sini itu buat menghubungkan ke MAC address printer bututnya. Ini tuh UUID-nya. Terus ini buat perintah khusus untuk meriset dan menginisialisasi printer thermal sebelum mulai cetak nanti. Yang ini cetak ulat itu buat mengirim data string yang diubah ke byte array. Lalu ke check out. GetCount ini buat memberitahu list view berapa banyak baris atau item yang harus digambar nantinya. Lalu ini posisi, get item posisi ini buat mengambil data map prodo pada urutan posisi tertentu. Nah, lalu get item ID posisi ini buat mengembalikan ID unik untuk baris tersebut. Lalu ke ini yang ini itu buat menghubungkan komponen UI. Lalu bagian ini tuh buat data ke tampilan UI nanti. Kalau bagian ini, yang bawah ini buat mengisi data ketampilan UI. Nah, ini baru ke tombol tambah dan kurangnya nanti. Jika tombol tambah ditekan, maka produknya nanti akan bertambah 1. Jika tombol kurang ditekan, nanti jumlah barangnya akan berkurang 1. Gitu. Di sini get syarat preference itu buat mengakses
penyimpanan sesi lokal yang bernama user. Ini usernya. Lalu get string itu buat mengambil nilai username dan nama yang tersimpan pada proses login sebelumnya. Kalau bagian ini buat inisialisasi menu navigasi. Jika tombol profil yang gambar tadi ditekan, nanti akan pindah ke halaman profil. Lalu kategori juga sama, pindah ke kategori, produk ke produk, layout akan keluar. Ke kategori. Di sini ini buat pasang data ke adapter. Terus ini buat taruh di antarmukanya nanti. Ini buat fungsi menambahkan produknya. Masukkan produk nanti. Nah, jika sudah ada yang ini, itu jika sudah ada jumlah produk diubah, nanti akan jumlah plus 1 dengan tanda sudah ada ini. Itu akan diubah menjadi true. Lalu aduh salah Pak. Nah, di sini buat menambahkan produknya. Nih. Buat tambah 1 bagian sini. Lalu akan diakhiri oleh break. Lalu ini bagian menguranginya. Hampir mirip kayak tadi. Cuma di sini bedanya nanti akan dikurang 1. Ini buat jumlahkan barangnya di sini. Total barang. Lalu keluarkan. Kalau yang ini tuh buat fitur auto loginnya. Terus ini jika sudah ada ID user yang tersimpan, pengguna akan langsung didirect ke halaman dashboard tanpa perlu mengetik ulang username dan passwordnya nanti. Ini buat inisialisasi from login dan if kliknya di sini. Lalu ini menggunakan volley itu buat menyiapkan antrian request jaringan volley-nya nanti. Lalu juga ada JSON object request itu buat mengirim permintaan bertipe post ke API servernya yang ini. HTTPS API Al Islam Jogja.
Nanti akan JSON-nya juga akan cek properti JSON apakah true. Jika true akan tampil dan pindah ke halaman dashboard. Nah ini. Tapi jika salah nanti akan kembali lagi ke halaman login. Ini buat menangkap kendala jaringan dan mencatat di loadset-nya nanti. Ini GetRegister ini buat menyisipkan kredensial atau tambahan berupa APK, dan APK-nya itu rahasia Amicom. Nah, ini minta data buat memasukkan objek request ke antrian volley agar langsung dieksekusi nanti. Ini sama kayak tadi, buat menghilangkan error di itu ketika belum terdeteksi bluetooth-nya atau belum nyambung. Nah, ini data namanya berupa string yang akan nanti tampil ke layar. Lalu data Bluetooth ini itu list berupa objek Bluetooth device asli yang menampung koneksi basic perangkat Bluetooth. Lalu ke array adapter, ini buat menghubungkan data nama dengan list view. List view-nya Bluetooth yang ini. Lalu ini syarat preference-nya itu berupa printer, bernamakan printer. Di sini Bluetooth-nya 0 buat mengecek apakah HP punya modul Bluetooth yang ini. Nanti kalau tidak ada akan muncul pop-up HP tidak mendukung Bluetooth. Tapi jika ada nanti akan muncul pop-up Bluetooth harus dinyalakan dulu. Nah, di sini ini buat itu jika membutuhkan Android 12 ke atas butuh Bluetooth Connect ya. Jika Androidnya 11 ke bawah tidak butuh runtime permission khusus ini. Lalu ke
Ini buat menyimpan printernya, menyimpan printer saat salah satu item di list view diklik. Yang ini produk. Kalau ini buat menghubungkan ke produk XML. Produk XML ini PTN checklist ini buat mengeset teks awal pada PTN checkout pada bagian bawah layar dengan total harga keranjang. Yang ini itu buat menyiapkan list kosongan yang nanti diisi oleh data produk hasil respon dari server. Lalu gateway produknya menghubungkan ke komponen grid view yang berfungsi menampilkan item produk dalam tata letak kolom sejajar. Lalu adapter produk ini itu menggunakan custom adapter ya untuk memasang list data produk ke dalam grid view nantinya. Terus ini bagian mengambil data ke servernya nih, pakai var minta objek ke server API Al-Islam. Nanti JSON-nya ini mengambil ke JSON array-nya ambil dari nama harga foto itu buat mengambil datanya, data JSON-nya dari ini ketika ini. Lalu ini adapter produk notify data set change itu buat memperbarui tampilan grid view agar gambar dan detail produk hasil dari API muncul ke layar langsung. Ini keteader ini buat menyisipkan penggunaan API pakai password nih rahasia Amikom. Lalu ini minta data itu buat memasukkan objek request ke Android Volley untuk segera dikirim ke jaringan. Yang ini buat klik produk dengan tombol checkout-nya nanti bagian ini. Lalu ke produk data. Ini hampir sama. Profil. Nah ini ngambil dari XML profilnya. Lalu ke ini buat ngisi view datanya, namanya pakai nama saya dan email, lalu juga alamatnya nanti. Dan itu harus wajib pakai ini
Ini buat biar bisa pakai internet. Lalu ini buat bluetoothnya, dan juga saya pakai nih Volley dan Picasso. Udah, itu. Sekian dari saya, dari salah kata, mohon maaf. Untuk reviewnya, lanjut ke video ini. Oke, ini untuk tampilan halaman loginnya. 2512 3531 rahasia. Tidak sekarang. Ini buat tampilan dashboardnya, ini tampilan profil, ini tampilan pengaturan. Ini saya nyalakan dulu. Bentar. Oke, muncul. Ini kategori. Ini perlunya nanti. Lalu ke dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,